Sejak adanya Sakura yang membantu di toko ikan mas, pelanggan wanita semakin bertambah karena Sakura melayani dengan baik. Datang seorang wanita cantik bernama Masako Bando yang mencari Haruto. Melihat kedatangan Masako, Haruto terlihat terkejut karena sudah lama mereka tidak bertemu. Masako meminta pembicaraan empat mata kepada Haruto. Kemudian Haruto berpamitan untuk berbicara dengan Masako kepada Sakura. Lalu mereka menuju ke atap. Ternyata, Masako mewakili perusahaan ayah Haruto sebagai penasehat hukum dan meminta Haruto untuk kembali kepada ayahnya. Masako juga menceritakan tentang kedatangan Takuya ke rumah ayahnya, dan tujuannya yaitu memberikan peringatan soal skandal perselingkuhan yang kemungkinan bisa menyeret nama keluarga Kazama. Apalagi pasangan Takuya dan Sakura adalah seorang public figure. Masako juga menunjukkan bukti tentang background Sakura yang seorang public figure, dan memperingatkan bahwa hubungan mereka tidak akan bisa berhasil. Namun Haruto membantah perkataan Masako. Haruto yakin bahwa Sakura adalah orang yang spesial. Kemudian Masako meninggalkan Haruto. Beralih ke Taguchi Hisako. Ia sedang berjalan-jalan dengan anjingnya. Tiba-tiba tali yang mengikat anjingnya terlepas. Kemudian anjingnya berlari ke arah laki-laki parubaya bernama Baba. Hisako pun meminta anjingnya kembali dan meminta maaf tentang anjingnya. Ternyata Baba mengetahui bahwa Hisako adalah salah satu penghuni apartemen mewah. Baba menjelaskan bahwa ia pernah melihat Hisako sebelumnya. Hisako keheranan tidak biasa anjingnya mau digendong orang asing. Biasanya hanya nurut dengan suami dan anaknya saja. Baba tiba-tiba bertanya tentang suami Hisako seperti apa. Hisako pun heran dengan pertanyaan Baba. Namun ketika Hisato menceritakan tentang suaminya, yang seorang CEO perusahaan dan hampir tidak pernah pulang, dia terlihat tidak begitu sehat dan merasakan kesakitan di bagian kepala. Baba membawa Hisako ke rumahnya. Mereka berkenalan dan menceritakan latar belakang keluarga Baba yang dulunya adalah penghuni apartemen, namun diusir karena berselingkuh. Sekarang ia menyesalinya. Mendengar kata selingkuh, Hisako lagi-lagi merasakan sakit kepala. Hisako pingsan, di sebelahnya ada Baba yang menjaga dan memegang tangan Hisako. Tiba-tiba, Baba mencium Hisako. Lalu Hisako tersadar namun tidak ada perlawanan dan malah menyambut dan menikmati ciuman dari Baba. Tiba-tiba Hisako tersadar bahwa ia sudah mempunyai suami dan anak. Lalu ia buru-buru pergi meninggalkan rumah Baba. Sebelum pergi, Baba meminta Hisako untuk kembali dan ia akan menunggunya. Beralih ke Sakura. Dia melihat panggilan dari Masako di ponsel Haruto. Haruto pamit untuk mengangkatnya. Ternyata Masako mengingatkan lagi soal tawaran kembali ke rumah dan meninggalkan Sakura. Haruto masih teguh dengan pilihannya, yaitu tidak akan kembali dan berupaya mencari solusi soal Sakura tanpa merepotkan keluarga. Hisako selalu terbayang-bayang dengan perbuatannya tempo hari dengan Baba. Dia kembali ke tempat pertama kali bertemu dengan Baba bersama anjingnya, namun Hisako tidak bertemu dengannya. Lalu Hisako mendatangi rumah Baba. Baba menyambutnya dan langsung mencium Hisako. Kali ini Hisako tidak ada perlawanan, dan terjadilah adegan bercocok tanam dan disaksikan oleh anjingnya. Ran kembali menemui Sakura lalu menceritakan bahwa Masako adalah mantan pacar Haruto, juga penasehat hukum ayahnya. Ran juga menyebutkan bahwa ayah Haruto sangat menyukai Masako. Jadi menurut Ran, Masako dan Haruto adalah pasangan yang cocok untuk menikah. Lalu menyuruh Sakura untuk pergi dari kehidupan Haruto. Ran pun meninggalkan Sakura. Kembali ke Hisako, ia sedang melakukan Brazilian Wax, yaitu menghilangkan hutan yang rimbun. Pegawai klinik membahas tentang perselingkuhan. Hisako tiba-tiba marah. Menurutnya perselingkuhan adalah hal yang salah. Pegawai klinik heran dengan reaksi Hisako. Ternyata Hisako melanjutkan perselingkuhannya dengan Baba. Hisako menemui Mei si ahli Feng Shui dan menceritakan tentang perselingkuhannya dengan Baba. Hati kecilnya berkata bahwa perbuatannya adalah salah, namun tubuhnya tidak kuasa menahan hasratnya dengan Baba. Si ahli Feng Shui menjelaskan bahwa sakit kepalanya disebabkan oleh stresnya karena suka memendam perasaan emosionalnya.
Sakura kembali dari belanjanya. Dia juga membeli gunting untuk memangkas rambut Haruto. Saat sedang memangkas rambut Haruto, Sakura menceritakan soal pekerjaan masa lalunya dan menjelaskan beberapa orang setelah memangkas rambut bisa menghilangkan kegelisahan di dalam hatinya, dan Sakura menyukai karena berperan dalam hal itu. Namun karena kecelakaan, kemampuannya berkurang sehingga setiap memegang gunting ia merasakan kesedihan. Oleh sebab itu, selama ini Sakura menghindarinya. Dan karena berkat Haruto, ia sudah bisa kembali memegang gunting pangkasnya. Haruto terlihat memikirkan sesuatu. Ternyata dia mengetahui tentang kejadian kecelakaan yang menimpa Sakura. Masako bertemu dengan ayah Haruto, lalu meminta maaf karena gagal membujuknya untuk kembali pulang. Masako menjelaskan kemungkinan Haruto masih takut untuk bertemu dengan ayahnya. Keesokan harinya, Masako dan ayah Haruto berkunjung ke toko ikan mas dan bertemu dengan Sakura dan Haruto. Sebenarnya, ayah Haruto tidak ingin mencampuri dan tidak peduli dengan urusan kehidupan Haruto. Namun, ayah Haruto menyampaikan tujuannya menemui mereka, yaitu memperingatkan dampak di perusahaan milik ayah Haruto dari hubungan mereka. Masako juga menceritakan bahwa suami Sakura datang menemui ayah Haruto. Takuya marah dan tidak menyukai bahwa istrinya berhubungan dengan Haruto. Ayah Haruto bertanya solusi apa yang akan ditempuh oleh Haruto dengan kondisi saat ini. Namun Haruto hanya terdiam, tidak bisa menjawab. Ketika ayah Haruto akan pergi, Sakura menjelaskan tentang keadaannya yang telah dibantu oleh Haruto, serta membela Haruto. Kemudian ia memutuskan untuk pergi dan tidak akan menemui Haruto kembali. Sakura juga mengamini pernyataan ayah Haruto tentang hubungannya dengan Haruto yang tidak serius. Lalu Sakura meminta maaf tentang masalah yang ia timbulkan karena berhubungan dengan Haruto. Haruto yang mendengarkannya tidak bisa berkata apapun. Dengan perasaan sedih, Sakura berkemas lalu berpamitan kepada Haruto. Haruto tidak berkata apa-apa dan tidak melarangnya karena dia masih bingung dengan perasaannya. Ran yang sebelumnya bertemu dengan Sakura di depan toko, lalu merasa lega bahwa Sakura telah pergi. Ia berpikir bahwa Sakura dan Haruto tidak serius dengan hubungan mereka, karena Haruto juga tidak mencegah Sakura pergi. Harusnya kalau memang cinta, diperjuangkan. Namun Haruto membantahnya bahwa ia merasa tidak berhak mencampuri keputusan Sakura. Haruto menceritakan bahwa Sakura lah orang yang telah menolong Ran waktu kecil. Ternyata Ran adalah anak kecil yang diselamatkan Sakura waktu itu. Terlihat dari bekas luka di tangan Ran. Haruto merasa tidak layak dan tidak berhak dengan Sakura karena saat kejadian, dia tidak bisa bergerak untuk menyelamatkan adiknya. Justru orang lain yang berkorban untuk adiknya, yaitu Sakura. Di sisi lain, Sakura yang berjalan di pinggir sungai, sedih dan menangis dengan keputusannya karena hari-hari yang sudah dilalui bersama dengan Haruto harus berakhir.